Informasi dari lapangan sholat bisa dimulai dan alhamdulillah belum sampai 15 menit, artinya saat sekarang pukul 6 lebih 12 menit sholat akan segera dimulai. As-sholatu jami'ah. Saudara sekalian, saudaraku kaum muslimin, sholat Id dalam satu tahun kita laksanakan 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha. Kita laksanakan semata-mata rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah. Istaghfiru wa'tadilu tarsusuhukum, diluruskan dan dirapatkan sholat. Jangan sisakan celah untuk syaitan. Jangan sampai saja tak memisahkan dengan saudara yang di sebelahnya. Luruskan, rapatkan sholat. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha
عبادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها وبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين
وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Ikhwani fid din, arsadani Allah wa iyyakum ila sabili wa ta'ati. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saudaraku kaum muslimin dimanapun kalian berada, khususnya yang hadir di musalla ini, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan rahmat kepada kita sekalian. Kita memuji kepada Allah atas karunia-Nya
Allah Ta'ala memberikan keamanan kepada kita sekalian. Allah Ta'ala memberikan kemakmuran di negeri yang kita tempati dan di negeri yang kita cintai ini. Allah Ta'ala telah memberikan rizki kepada kita sekalian, dari buah-buahan, dari kebun-kebun, dari lautan, dan segala macam tempat. Bahkan setiap hari nelayan mengambil ikan-ikan di lautan di negeri yang kita cintai ini. Tidak satupun lautan itu habis ikannya. Allah Ta'ala menyediakan untuk kita sekalian. Jamaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah Ta'ala yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah, di setiap hamba mendambakan yang namanya kemakmuran dalam sebuah negerinya. Yang kemakmuran itu ditandai dengan rasanya aman. Aman dalam bekerja, aman dalam beribadah, aman dalam menjalankan puasa Ramadan, tanpa ada musuh-musuh yang mengintari bangsa tersebut. Dan juga tanda kemakmuran sebuah negeri, di antaranya pula Allah Ta'ala memberikan rizki fi kulli makan, dari setiap tempat, minas samarat, dari buah-buahan, minas samak, dari ikan-ikan juga, minas syajar, dan juga dari pepohonan, dan semuanya Allah sediakan kepada manusia. Maka wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah Ta'ala yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran telah banyak dikisahkan tentang kemakmuran sebuah negeri, tentang keamanan sebuah negeri, tentang rizkinya Allah, disebabkan penduduk negerinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah terangkan di dalam Al-Quran, surah Saba, surah yang ke-34, ayat 15, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamini wa simalan kulu wasrabu min rizqi rabbikum waskurulah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Kata Allah Ta'ala, sungguh telah ada pada negeri Saba itu, di dalam negeri mereka sendiri, kebun-kebun dari samping kanan dan samping kirinya. Allah perintahkan mereka untuk makan dari rizki yang diberikan oleh Allah, dan Allah perintahkan mereka bersyukur hanya kepada Allah. Maka Allah puji, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, Allah Maha Pengampun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dulu Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemakmuran sebuah negeri yang dahulunya tandus, wadil Makkah, yaitu lembah Mekah yang tidak berpenghuni, tidak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Allah perintahkan ia untuk meninggalkan anak dan istrinya di tempat tersebut, di lembah Mekah yang begitu tandus dan kering. Karena perintah Allah Ta'ala, ia tinggalkan anak dan istrinya di tempat tersebut. Maka Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 126, tentang doanya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Rabbi ja'al hada baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, berikanlah rizki kepada penduduknya siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Maka terbukti doanya Nabiullah Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh penduduk negeri yang muslim berduyun-duyun ke negeri tersebut, sehingga kemudian negeri itu menjadi makmur. Negeri tersebut diberikan rizki oleh Allah, minat thamarat, dari buah-buahan, dari segala tempat, bahkan tidak ada tanaman di dalamnya. Allah kemudian mendatangkan dari negeri-negeri yang lain ke negeri Mekah tersebut. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surah Qasas mengenai Wadil Mekah ayat 57, awalam numakkil lahum haraman aminan yuhba ilaihi thamarati kulli syai'in rizqa. Bukankah kami telah meneguhkan negeri haram, negeri Mekah itu untuk kalian semuanya diteguhkan oleh Allah Ta'ala. Allah datangkan seluruhnya dari segala penjuru rizki, segala penjuru buah-buahan sebagai rizki untuk kalian makan. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, manakala dua tonggak ini, yaitu keamanan dan rizki yang diberikan oleh Allah, ada pada penduduk sebuah negeri, maka itu menunjukkan ciri penduduk negeri tersebut berada di atas kemakmuran. Manakala salah satunya itu hilang, tidak ada rasa aman, dan kemudian banyak penjajah dan dibunuhnya kaum muslimin di negeri tersebut atau penduduk negeri tersebut, maka itu menunjukkan bahwa negeri itu tidak ada kemakmuran. Ataupun rasa aman datang, akan tetapi Allah berikan kelaparan disebabkan penduduk negeri tersebut kufur dia kepada Allah, mengingkari nabi-nabinya, mengingkari ayat-ayat Allah, banyak kemusyrikan, banyak mereka berjalan di atas yang bukan syariat agama Allah. Allah datangkan kepada mereka rasa lapar, Allah datangkan kepada mereka musuh-musuh yang mengintar, Allah datangkan kepada mereka penguasa-penguasa yang zalim yang menindas siapapun di negeri tersebut. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah Ta'ala yang dirahmati oleh Allah, dahulu orang-orang kafir Quraisy, mereka pergi untuk safar dan berdagang, tidak ada rasa aman di tengah-tengah mereka, disebabkan ada penguasa yang bengis, yang memiliki pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha, sehingga merampas ternak-ternak mereka, merampas perniagaan mereka, merampas harta-harta mereka, bahkan tidak segan-segan untuk membunuh siapapun yang bukan dari pasukannya. Maka mereka was-was, sehingga kemudian Allah Ta'ala menghancurkan pasukan tersebut, sehingga rasa aman menyeliputi penduduk kafir Quraisy tatkala itu. Sehingga Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka, falyabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah pemilik Ka'bah ini, yaitu yang menjadikan alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang memberikan kalian makan tatkala kalian lapar, dan juga Allah memberikan keamanan tatkala ada rasa ketakutan di antara kalian. Allah binasakan pasukan gajah, dan kemudian Allah datangkan keamanan, Allah berikan rizki dari arah manapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian kaum muslimin, maka ahli tafsir menjelaskan surah Al-Quraisy ini, maka Allah Ta'ala memberikan banyak sekali keamanan kepada bangsa Quraisy, dan Allah Ta'ala memberikan rizki. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan bangsa Arab itu rasa aman disebabkan karena ada Ka'bah di tengah-tengah mereka, sampai Dajjal pun tidak bisa memasuki dua negeri tersebut, yaitu Makkah wal Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebaliknya, ketahuilah dan dengarkan nasihat ini wahai saudaraku kaum muslimin. Sebaliknya, Allah Ta'ala akan mendatangkan bencana kepada penduduk sebuah negeri, manakala kemudian mereka tidak beriman, tidak kemudian beriman kepada Allah, kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah cabut rasa aman pada penduduk negeri tersebut, Allah hilangkan buah-buahan, Allah datangkan kekeringan. Maka lihatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengarkan nasihat ini. Surah An-Nahl 112, Allah Ta'ala berfirman, Dharaballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha fi kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adaqaha Allahu libasal khaufi wal ju' bima kanu yasnaun. Allah memberikan perumpamaan, dahulu sebuah negeri yang begitu makmur, aman, tentram, rizkinya Allah terkuncur fi kulli makan. Allah berikan buah-buahan yang tumbuh lebat dan berbuah sangatlah lebat. Maka kemudian disebabkan karena
an'umillah fakafarat bi an'umillah. Mereka kufur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, fa'adaqahallahu libasal khaufi wal ju'. Allah rasakan kepada mereka, Allah turunkan kepada mereka, yaitu libasal khaufi wal ju', yaitu ketakutan disebabkan dikuasai oleh musuh-musuhnya Allah, dan juga Allah datangkan rasa lapar dan hilangnya buah-buahan di tengah-tengah mereka. Jamaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, maka cermatilah ayat tersebut. Kalau memang penduduk negeriku senantiasa kufur kepada Allah, dan kemudian masih kemusyrikan itu terjadi di mana-mana, kemurtatan dan melecehkan syariat agama Allah, melecehkan nabinya, dan melecehkan simbol-simbol agama Allah Ta'ala, maka ketahuilah, dikhawatirkan Allah Ta'ala turunkan rasa khauf, Allah Ta'ala turunkan kelaparan di tengah-tengah mereka, disebabkan karena kekafiran yang merebak di tengah-tengah kaum muslimin. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka setelah Ramadan ini, ketahuilah bahwasanya ada upaya hal untuk menjadi bangsa ini tetap makmur sampai kapanpun, tidak dikuasai musuh-musuhnya Allah dari segala penjuru, dari dalam maupun luar. Maka ada hal yang penting yang kita upayakan, bahwa saudaraku kaum muslimin, secara duniawi dan secara Islam. Yang pertama, nasihat dari kalangan para ulama, hendaklah penduduk negeri itu dalam kondisi apapun dia senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jikalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan turunkan barakah dari langit dan buminya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya nasihat untuk kita sekalian supaya tetap makmur, rizki terkucur, dan ada rasa aman di antara kita, yaitu senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cara mempergunakan nikmat Allah dalam rangka ketaatan kepada Allah, senantiasa beribadah kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, dan mengucapkan segala rizki itu datangnya dari Allah, bukan karena kepandaian manusia, bukan karena sistem sebuah bangsa, akan tetapi semuanya itu adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jikalau kalian bersyukur, aku akan tambah nikmatku kepada kalian. Jikalau kalian kufur, maka sungguhnya adabku sangatlah pedih. Jamaah sekalian kaum muslimin, sehingga yang ada ditambah ada, yang sehat semakin sehat, yang sudah tumbuh dan berbuah semakin berbuah kembali, dengan disebabkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah Ta'ala yang dirahmati oleh Allah, upaya yang ketiga setelah Ramadan ini, hendaklah penduduk sebuah negeri, baik pimpinan maupun masyarakat, hendaklah menegakkan keadilan dan jauhi kedoliman. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia menjelaskan bahwasannya kalau keadilan itu ditegakkan di sebuah negeri, negeri itu selamanya akan tegak, negeri selamanya akan makmur. Akan tetapi kalau kemudian yang ditegakkan adalah kedoliman, tumpul ke atas dan tajam ke bawah hukum-hukum yang telah dibuat manusia, maka sesungguhnya suatu ketika negeri itu tidak akan tegak kembali, yang dipimpin, yang dikuasai oleh orang-orang dolim, dan kemudian menindas orang-orang yang lebih lemah. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang keempat, nasihat untuk kita sekalian supaya tegak sebuah kemakmuran di sebuah bangsa, hendaklah kita banyak memohon kepada Allah. Dalam segala kondisi kita senantiasa memanjatkan doa-doa kebaikan kepada Allah, dan jangan sampai doa-doa keburukan yang kita lontarkan kepada siapapun, kepada bangsa, kepada negara, kepada pemimpin, dan ormas-ormas yang lain. Jaga lisan supaya kita sekalian saling menghargai. Doalah kepada Allah, semoga Allah Ta'ala jadikan bangsa yang begini besar senantiasa berada di atas kemakmuran. Walaupun telah kita dengar
musuh-musuh dalam selimut. Walaupun kita telah dengar ada pemberontakan, walaupun kita dengar ada khawarisnya di dalamnya, senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian kaum muslimin, yang selanjutnya mentaati dan juga mendoakan kebaikan untuk penguasa kita. Semoga Allah Ta'ala berikan taufik, semoga Allah Ta'ala berikan hidayah supaya menjadi pemimpin yang solih. Karena sungguhnya kebaikan pemimpin, kebaikan untuk kita sekalian. Keburukan pemimpin, maka keburukan untuk kita sekalian. Fudail bin Iyad, ia menjelaskan, jikalau dia memiliki doa yang mustajab, maka akan mendoakan seorang pemimpin dalam lafadznya, lau anna li da'watan mustajabah la ja'altu hadhil imam. Kalau aku memiliki doa yang mustajabah, niscaya aku akan mendoakan pemimpin. Maka yang lain dia menanyakan kepada imam, ya Imam Fudail bin Iyad, kenapa hanya itu yang engkau doakan kepada Allah? Maka jawabnya, kebaikan pemimpin adalah kebaikan untuk rakyatnya dan negara ini. Kesolihan pemimpin berimbas kesolihan dan keridhaan Allah. Akan tetapi kemudian kedoliman pemimpin dan kekufurannya tidak hanya berimbas pada pemimpin itu, imbasnya adalah ke sebuah penduduk sebuah negeri yang lainnya, baik itu di tengah maupun di bawah. Maka mereka mendapatkan pelajaran dari Imam Fudail bin Iyad. Saudaraku kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, akhir perjumpaan ini kami kisahkan di dalam surah Al-Kahfi. Dahulu ada pemilik dua kebun. Yang pertama, dia bersyukur kepada Allah, taatnya dia kepada Allah. Yang kedua adalah pemimpin, pemilik kebun yang kufur dia kepada Allah. Sehingga kemudian Allah hancurkan pemilik kebun yang kedua disebabkan dosa-dosanya dia kepada Allah. Di dalam surat Al-Kahfi juga, di dalam surat Al-Qalam sekitar ayat 17 sampai 33, Allah Ta'ala mengkisahkan para pemilik kebun. Sungguh pemilik kebun tersebut memiliki kebun yang sangat rindang, yang dikelilingi pohon kurma. Di dalamnya ada pohon anggur-anggur dan apel, yang di dalamnya mengalir sungai-sungai airnya yang sangat deras dan jernih. Maka pemilik kebun itu dikisahkan oleh Allah Ta'ala sangat dermawan dan mencintai orang-orang lemah, mencintai orang-orang fakir, mencintai orang-orang miskin. Allah tumbuh kembang biakkan kebun tersebut dengan lebatnya dan tidak pernah berhenti untuk berbuah walaupun tidak pada musimnya. Akan tetapi pemilik kebun yang pertama kemudian meninggal, maka anak-anaknya menjadi ahli waris bagi mereka yang tidak mewarisi sifat dan kepribadian kedua orang tuanya. Mereka sangat bakhil dalam hal bersedekah. Mereka mencuri orang-orang fuqara wal masakin. Mereka benci kepada orang-orang lemah. Maka di dalam ayat itu dijelaskan, ia katakan, kita akan panen di waktu petang supaya tidak terlihat oleh orang-orang miskin, supaya tidak meminta sedekah untuk kita sekalian. Maka kemudian saat pagi hari ingin memanennya, maka diperlihatkan pemandangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu besar kekuasaan Allah. Lenyaplah kebun itu dalam semalam, hancurnya buah-buahan itu dalam semalam. Kufurnya kepada Allah, tidak mencintai kepada orang-orang fuqara wal masakin, menjadikan Allah murka kepada mereka. Semua nikmat datangnya dari Allah, buah-buahan datangnya dari Allah, kehidupan datangnya dari Allah, kegagahan datangnya dari Allah, kecantikan datangnya dari Allah. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, Allah timpahkan kita adab yang pedih. Jamaah sekalian kaum muslimin, telah terjadi di negeri kita tahun 956 kalau tidak salah, sebuah kota yang namanya Dieng di Jawa Tengah hilang dalam semalam. Maka Allah Ta'ala menjadikan hancurnya Dieng tersebut. Kemudian ada gunung yang ditimpahkan, jarak antara gunung melewati gunung yang lainnya tidak akan mungkin kecuali hanya Allah.
maka malam itu ada pesta leger, sehingga terjadi minum-minuman keras, terjadi banyak perzinahan. Ada yang kemudian bertukar suami istri, ada yang menyukai sejenis, ada yang kemudian kekufuran satu malam itu merebak. Maka jerit tangis orang yang diadab oleh Allah saat itu didengar oleh daerah sebelahnya, sampai desa sebelahnya mengatakan, dulu di sini sangat makmur, buah-buahan tumbuh, sayur-sayuran tumbuh, seluruh mata melihat Dieng, akan tetapi telah hancur rata, yang disisahkan hanya satu orang. Untuk apa Allah menyisahkan satu orang? Untuk apa di zaman Nabi Nuh disisahkan orang-orang yang beriman? Untuk apa di zaman Nabi Musa disisahkan? Untuk menjadi saksi bahwasannya Allah Ta'ala berkuasa mengadab orang-orang yang tidak beriman, yang ingkar kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian kaum muslimin, ba'da Ramadan ini, yaitu sawabul hasanatu mislaha, balasan kebaikan setelahnya. Tanda Ramadan diterima oleh Allah. Setelah Ramadan ia akan semakin baik dan semakin baik. Setelah Ramadan ia tingkatkan sitta min Syawal. Setelah Ramadan puasa Senin dan Kamis. Setelah Ramadan puasa Daud. Dan apa yang menjadikan kebiasaan di dalam bulan suci Ramadan dia lakukan, maka ini adalah alamah tanda Ramadan diterima oleh Allah. Akan tetapi tanda Ramadan yang ditolak oleh Allah dari seorang hamba, maka setelah melakukan kebaikan, ia kemudian lanjutkan dengan keburukan. Semakin buruk setelahnya, semakin buruk setelahnya. Wa jazaa'us sayyi'ati ba'daha. Balasan keburukan adalah keburukan terus setelahnya dan setelahnya. Kita kembalikan kepada Allah dengan bertaubat. Semoga Allah Ta'ala bimbing kita ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhai oleh Allah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan bangsa yang kita cintai ini makmur sampai kapanpun. Allah Ta'ala lindungi dari musuh-musuh yang ada di dalam. Allah Ta'ala lindungi dari pengkhianat-pengkhianat negara ini. Allah Ta'ala lindungi dari malapetaka dan bencana. Semoga Allah Ta'ala kabulkan doa kita ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa nazatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab ya aziz ya ghaffar ya dal jalali wal ikram. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma adkhilnal jannah. Allahumma adkhilnal jannah. Allahumma adkhilnal jannah. Ya Allah ya Rahman, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, dosa kaum muslimin wal muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Ya Allah, dunia yang kami tempati ini semakin lama semakin tua. Ujian yang Engkau berikan kepada kami semakin lama semakin berat ya Allah. Ya Allah, jangan pikulkan kepada kami beban yang tidak sanggup kami memikulnya. Jangan bebankan kepada kami beban yang sangat berat sehingga kami tidak mampu untuk memikulnya ya Rahman. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Kalau memang mereka meninggal ya Allah, jadikanlah sepanjang kehidupan kami selalu bertabur doa untuknya ya Allah. Jadikanlah kerinduan kami kepada kedua orang tua kami yang telah menghadap Engkau
Engkau temukan kami di dalam surgamu ya Allah. Kami merindukannya. Semoga Engkau ampuni segala dosa-dosanya. Ya Allah, jadikanlah bangsa ini bangsa yang makmur. Hancurkanlah musuh-musuh dalam selimut ya Allah. Hancurkanlah mereka yang ingin menghancurkan kaum muslimin. Hanya kepadamu lah ya Allah kami berserah diri. Dan kabulkanlah doa kami ini ya Allah. Berikanlah derajat yang tinggi di sisimu ya Allah. Terimalah puasa kami ya Allah. Terimalah sujud kami ya Allah. Terimalah sedekah kami ya Allah. Terimalah i'tikaf kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbal Allahu minna wa minkum. Taqabbal Allahu minna wa minkum. Taqabbal Allahu minna wa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.